Dan Abu Ubaidah adalah di antara sahabat-sahabat yang paling mulia, bahkan levelnya adalah qadarullah. Kalau umur yang lebih panjang di level Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhum. Ya. Cuman sayang sekali jarang disebutkan dan jarang dikenal oleh umat ini, apalagi oleh anak-anak umat, siapa Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Aminul ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Ya. Aminnya umat ini Abu Ubaidah radhiyallahu anhu ibnul Jarrah. Nama aslinya Amir bin Abdullah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dan Ibnu Majah dan Hakim rahimahumullah, su'ila Aisyah. Suatu hari ditanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ayyu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaih. Siapa di antara para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintainya, yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qalat, maka Ummul Mukminin pun berkata, qalat Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu anhu. Ya, ini tidak berbenturan dengan keterangan lain bahwa di antara para sahabat yang paling dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, ini ada beberapa saat Rasul demikian, ada beberapa saat juga demikian. Ya, yang ini menggambarkan posisi mereka semua di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di level Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhum. Ya. Cuman sayang sekali jarang disebutkan dan jarang dikenal oleh umat ini, apalagi oleh anak-anak umat, siapa Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Padahal punya posisi yang mulia luar biasa di Islam. Ya. Nah, di kesempatan kali ini kita sedikit akan bahas tentang Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Ya. Bahkan Ummul Mukminin sendiri Aisyah radhiyallahu anha ketika berseteru dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya udah ya, natahakam. Oke? Kita ini deh, kita carikan hakam di antara kita berdua. Ini kalau suami dan istri ada keributan, mesti ada seseorang yang di tengah dan kemudian menghukuminya gitu kan. Natahakam kayak. Siapa yang mau kita jadikan hakim di antara kita? Oke? Untuk nyari third opinion, pendapat ketiga yang lebih netral dan mencari titik temu dari keributan yang terjadi, misalnya begitu, ya. Siapa yang kau mau? Siapa? Kata Rasul menyarankanlah kepada Ummul Mukminin Aisyah, mau Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu anhu. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bilang, "La, jangan. Dia mencintaimu, dia sangat mencintaimu. Bahaya." Ya udah. Siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Akhirnya Abu Bakar lah, karena ada kecintaan ayah kepada putrinya masih ada sisi pembelaannya kepada dia, berharap demikian. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi hakim di antara mereka. Demikian tingginya Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu anhu di Islam, ya, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dengan sanadnya dari Anas dan dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin aminan wa inna aminana ayyatuhal ummah Abu Ubaidah ibnu Jarrah." Sesungguhnya setiap umat itu memiliki seorang amin, ya, yakni orang
Amin yakni orang yang memiliki sifat amanah yang sangat dominan pada dirinya. Ya, Al-Amin. Sebagaimana Al-Amin sendiri dijuluki oleh para Quraisy kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena keamanahan dan kejujuran yang luar biasa ada padanya. Akhirnya dijulukilah orang demikian dengan gelar Al-Amin. Dan sesungguhnya di setiap umat terdapat Amin. Ya? Dan sesungguhnya Amin umat kita, wahai kaum muslimin, yani aminnya umat kita adalah Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu anhu. Ya, ay muttasiman bil amanah, ini seseorang yang memiliki sifat amanah. Ka'annaha khaslah bariziyah fi, seolah-olah itu menjadi sifat yang paling kental padanya. Khussa bi mazidin min. Demikian sifat amanah yang ada pada Abu Ubaidah bin Jarrah, bahkan Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam yang mentazkiyahnya. Kama qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Ya, demikian yang ditegaskan oleh Al-Imam Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa illa fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qad khassa kull sahabiyyin bi manzilah. Dan demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menspesialkan setiap individu sahabat pada posisi mereka masing-masing. Ya, Abu Bakar dengan siddiqnya, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Faruqnya, ya kan, Abu Ubaidah bin Jarrah dengan amanahnya. Nah, disebutlah di sini, jadi yang dibilang Siddiqul Ansar Abu Bakar radhiyallahu, Siddiqul Muhajirin Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, yang dibilang Siddiqul Ansar adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Aminul Ummah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Wa fi lafzi Hudzaifah, dan di dalam riwayatnya Hudzaifah radhiyallahu anhu, lamma aqbala wafdu Najran, ketika datang wafd dari Najran. Najran yakni di antara negeri-negeri Yaman, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, okay? Ketika datang wafd mereka, yakni perwakilan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berislam dan berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana al-wafd nasraniyan, datanglah wafd tersebut, okay, perwakilan dari mereka itu dari golongan Nasrani yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ja li yusalihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka datang untuk berdamai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya mengakui bahwasanya mereka berada di bawah kuasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terserah mau masuk Islam enggak ada paksa, enggak ada paksaan. Cuman ya bayar jizyah sini. Bayar jizyah kepada kaum muslimin pada saat itu, demikian, ya. Wa talaba al-wafd ay yab'ath ilaihim rajulan liya'khudhu amwal as-sulah. Kemudian perwakilan tersebut memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mengutus seseorang kepada mereka untuk mengambil harta perdamaian, yakni jizyah mereka yang dibayarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, alladzi tufiqa alaih, sebagaimana telah disepakati. Wa qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, para rombongan dari Najran tersebut berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ib'ats ilaina rajulan aminan, utuslah kepada kita seseorang yang sangat amanah, Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkata, la ab'atsanna ilaikum rajulan aminan haqqa amanah, sungguh aku akan utus kepada kalian seseorang yang benar-benar amin, yang benar-benar amanah luar biasa. Sampai 2 kali di riwayat Imam Muslim, sungguh aku akan utus pada kalian seseorang yang sangat amanah luar biasa. Wa fi riwayah fastashrafa lahan nas, di dalam riwayat lain akhirnya setelah Nabi demikian berkata sallallahu alaihi wasallam, akhirnya para manusia langsung kepo, siapa ya, dan mereka berharap merekalah yang diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, qum ya Aba Ubaidah, berdiri wahai Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, inna likulli ummatin amina, sesungguhnya setiap umat memiliki seorang amin, wa inna amina hadhihi al-ummah Abu Ubaidah al-Jarrah ibnul Jarrah, ya, dan sesungguhnya aminnya umat ini adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Itu tazkiyah yang besar luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Ubaidah, ya.
Dan di riwayat Imam Muslim sama dari Anas radhiyallahu anhu, lamma aqbala wafdu ahli Yaman, ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam rombongan perwakilan dari penduduk Yaman, mereka berkata, "Ya Rasulullah, ib'ats ma'ana rajulan yu'allimuna sunnah." Ya Rasulullah, utuslah kepada kita seseorang yang nanti akan mengajarkan kepada kita as-sunnah wal Islam, mengajarkan jalan yang hak ini, sunnah, dan mengajarkan kepada kita agama ini, Islam. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibn Jarrah." Yani, orang yang paling dipercaya di umat ini adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Keislaman Abu Ubaidah ibn Jarrah. Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu masuk Islam di hari-hari awal dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana minal 'asharah al-mubasysyirin bil jannah. Ia termasuk 10 orang yang dijaminkan syurga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ahad al-khamsah alladzina aslamu ala yad Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan dia adalah salah seorang dari 5 orang yang berislam di tangannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yani Abu Bakar setelah menerima keislaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, langsung dia mendakwahkan keislaman ini kepada orang-orang terdekatnya. Orang-orang yang dia percaya bahwasanya mereka ini orang-orang yang logik dan memiliki sifat baik, disampaikan. Di antaranya adalah kepada Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Akhirnya menjadi pahala kelak nih nanti pengorbanan Abu Ubaidah, Utsman ibnu Affan dan lain-lain yang masuk Islam di tangannya Abu Bakar, semua pahala mereka berada di timbangan pahalanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kebayang enggak? Itulah luar biasa yang kita membawakan hidayah kepada seseorang. Ya li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am. Ketika Allah membawakan hidayah, melaluimu kepada seseorang, itu jauh lebih mulia bagimu kelak baik daripada unta merah. Unta merah adalah di antara harta-harta kebanggaan dan yang paling dicintai oleh bangsa Arab. Ya. Jadi keislamannya Abu Ubaidah ibn Jarrah dan pengorbanan yang besar nanti itu masuk di dalam sahamnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, dalam timbangan amal hasanah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Wa huwa alladhi qala fihi Umar. Abu Ubaidah lah ini yang Umar sendiri radhiyallahu anhu. Umar ini dengan segala keutamaannya, ajrallahu al-haqqa ala lisani wa qalbi. Allah mengalirkan yang hak dari lisan dan hati Umar. Dan Umar sendiri yang berkata radhiyallahu, berarti kalau tazkiyah Umar luar biasa. Umar sendiri radhiyallahu anhu berkata, wa huwa yakhtar ahla syura, ketika dia sekarat dan memilih ahlu syura. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal menunjuk seseorang langsung, gitu kan? Rasul memberi isyarat kepada Abu Bakar. Abu Bakar lah menggantikan Rasul SAW. Abu Bakar mau meninggal beri isyarat, bukan isyarat langsung menunjuk. Dia nunjuk kepada Umar radhiyallahu anhu. Umar lah leading. Okay? Umar tadinya mau nunjuk orang, tapi qadarullah meninggal duluan nih orang. Akhirnya dia bingung mau nunjuk saya. Dia tunjuklah 7 orang. 7 orang agar mereka bermusyawarah, wakil dari umat ini untuk bermusyawarah agar mereka memilih salah seorang di antara mereka sebagai pengganti posisi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar sendiri berkata radhiyallahu anhu, ya, Umar sendiri berkata, "Lau kan Aba Ubaidah hayyan lastakhlaftu." Andai saja si Abu Ubaidah radhiyallahu anhu masih hidup, lastakhlaftu. Niscaya aku akan tunjuk dia langsung menjadi pengganti, menjadi khalifah. Ya. Karena Abu Ubaidah udah enggak ada dan akhirnya Umar memberikan itu kepada musyawarah yang diwakilkan kepada 7 orang ahlu syura pada saat itu. Ya. Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, yani Ibnu Jabal, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, innahu lamin khairi man yamshi ala wajhil ardh. Abu Ubaidah ini di antara manusia-manusia terbaik yang berjalan di atas muka bumi. Di antara manusia-manusia terbaik yang pernah berjalan di atas muka bumi. Ya. Aslam qabla an yadkhula Nabi sallallahu alaihi wasallam Darul Arqam ibnu Abil Arqam. Abu Ubaidah masuk di hari-hari awal Islam. Dia masuk Islam sebelum bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam nge-base, bikin base di rumahnya Al-Arqam ibnu Abi Al-Arqam. Ya. Demikian keislaman Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu anhu. Al-hijrah ila al-Habasyah. Kemudian hijrahnya ke Habasyah.
Jadi ikhwati rahimakumullah, kaum muslimin awal mengalami 2 kali hijrah. Okay? Hijrah ke Habasyah, Afrika, sama hijrah ke Madinah. Nah, cuman hijrah ke Habasyah ini jarang kita dengar ceritanya, ya kan? Hijrah ke Habasyah kanat fi sana khamisah min an-nubuwah. Pada saat itu kira-kira tahun kelima kenabian. yakni setelah Nabi SAW mulai berdakwah dengan jahar. Okay? Dan kemudian semakin keras tekanan-tekanan yang diberikan oleh kaum musyrikin kepada yang mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya di tahun kelima diizinkanlah kaum muslimin untuk menyelamatkan diri dan agamanya ke negeri lain. Ya, lamma yashtad yawman fa yawman ta'dzibul musyrikin. Ketika semakin keras, hari demi hari semakin keras tekanan yang diberikan oleh kaum musyrikin alal muwahhidin kepada para ahli tauhid. Hajara, akhirnya mulailah berhijrah ad-duf'ah al-ula ila al-Habasyah. Kloter pertama mulailah hijrah menuju negeri yang namanya negeri Habasyah. Negeri Habasyah di antara negeri-negeri Afrika. Rajanya adil, terkenal dengan keadilan. Namun agamanya agama Nasrani, agamanya agama Nasrani. Ya, raja di antara raja-raja Habasyah ini yang dibilang Najasyi. Najasyi. Ya. Pada saat itu di antara negeri-negeri yang memiliki kekuatan besar yang ditakuti Afrika pada saat itu. Ya, sudah seperti sekarang. Kasihan ya Afrika nih menjadi negeri-negeri tempat mainan politik dan akhirnya nggak pernah bisa maju. Kenapa? Terus aja perseteruan politik dan civil war, perang saudara dipecah-pecah terus negeri-negeri Afrika nih nggak dibiarkan stabil, ya, nggak dibiarkan stabil. Dulu Afrika adalah negara yang ditakuti dan memiliki kekuatan yang dahsyat, ya. Bahkan dulu yang berangkat untuk menghancurkan Ka'bah ini pasukan dari negeri Habasyah. Dari negeri Habasyah yang akhirnya mereka kemarin pertemuan terakhir kita ceritakan kan. Setelah kejadian Ashabul Ukhdud. Orang-orang yang beriman ya dengan agamanya Isa alaihi salam. Mereka sebagian menyelamatkan diri, larilah mereka ke negeri Habasyah ini. Kenapa? Rajanya Nasrani. Di Habasyah ini akhirnya mereka mendengar bahwasanya orang yang beriman dibakar hidup-hidup di Yaman, marah luar biasa. Akhirnya dia utus pasukan yang besar untuk ngabisin Dhu Anwas yang si raja yang mengaku Tuhan itu, Yahudi yang mengaku Tuhan dan memaksa masyarakatnya untuk menyembahnya dan membakar orang-orang yang beriman. Marah nih Raja Afrika, dia kirim 2 jenderal, membawa 2 pasukan. Satu jenderal kan bawa puluhan ribu pasukan kan, ya kan? Akhirnya dia kirim 2 jenderal besar. 2 jenderal besar tersebut dikirim untuk menaklukkan negeri Yaman. 2 jenderal tersebut namanya, yang satu Aryad, namanya Aryad. Yang satu lagi jenderal namanya Abraha. Diutuslah mereka berdua membawa pasukannya untuk menaklukkan negeri Yaman. Dengan itu akhirnya Dhu Anwas nih larilah dia menyelamatkan diri ke laut, kemudian perahunya tenggelam dan dia mati tenggelam. Mata ghariqan fil bahar. Yang si raja kemarin itu yang kita ceritakan di kisah Ashabul Ukhdud. Ingat ya cerita itu? Kemudian ikhwati rahimakumullah, ketika pasukan-pasukan Afrika berkuasa di Yaman pada saat itu, akhirnya ada dualisme kepemimpinan kan? Ada dualisme kepemimpinan. Kenapa? Karena ada 2 jenderal. Akhirnya terjadilah keributan nih. Terjadi keributan. Nah, akhirnya Abraha dan Aryad ini daripada kita mesti berseteru dan banyak yang mati di antara kita, mendingan kita aja perang tanding. Gitu. Kita perang tanding. Akhirnya Aryad lah dengan Abraha perang tanding. Yang menang dan masih hidup nanti akan berkuasa di negeri tersebut. No, kisahnya begitu. Nah, ketika perang tanding, Aryad udah mengalahkan Abraha. Bahkan udah sikat hidung Abraha ini hilang. Kesikat pedang hilang. Abraha udah jatuh. Mau dihabisin sama Aryad. Tapi pada saat itu anaknya Abraha lompat dan menusuk Aryad. Akhirnya Aryad terbunuh dan matilah Aryad. No.
Fair nggak? Nggak fair sih. Cuman ya udah deh, satu mati satu hidup. Iya nggak? Akhirnya jadilah Abraha penguasa di sana, ceritanya itu begitu. Jadilah Abraha penguasa di Yaman di bawah penguasa dari Afrika. Dari Afrika, Najasyi yang ada di Afrika mendengar dua jenderalnya berantem sampai bunuh-bunuhan, marah luar biasa sama Abraha. Dia siapin pasukan lebih gede lagi untuk ngabisin Abraha. Wah, Abraha takut kan dihajar sama pusat nih. Dia sebagai gubernur pada saat itu takut disikat sama pusat nih. Akhirnya gimana caranya ngambil hati Najasyi? Ya udah dia siapkan hadiah-hadiah, permata dan penghasilan negeri Yaman dan lain-lain semuanya, hadiah-hadiah budak-budak semua dikirimkanlah ke Najasyi. Dikirimkan ke Najasyi. Untuk ngademin dia nih, ngademin raja pusat nih, Najasyi. Oke? Bahkan dia potong sedikit kulit ininya, kepalanya, dibawa di antara sesembahan dan persembahan, di antara persembahan kepada Najasyi. Dia menulis surat. Aku nggak berontak kok, aku tetap di bawah kuasamu. Ini kulit kepalaku. Kalau kau mau injak, aku tetap berada di bawah kuasamu. Gitu. Diademin lah Najasyi. Najasyi digituin adem. Oh gitu. Dia nggak macam-macam berarti. Ya udah deh, biarin. Gitu. Dibiarkanlah oleh Najasyi. Ceritanya tuh begitu tuh pada saat itu. Abraha, Najasyi ngampunin dan gak jadi nyikat, bahagia luar biasa kan. Akhirnya dia bilang, dia mau hibur lagi Abraha. Dia mau hibur Najasyi nih, mau hibur pusat. Ini gak apa-apa melenceng sedikit sirahnya ya, seru. Gak apa-apa ya, cerita nyambung yang cerita kemarin sedikit ya. Abraha, Najasyi adem, girang luar biasa dia bersyukur. Akhirnya dia berjanjilah, dia bikin lagi janji untuk ngambil hati, masih untuk ngambil hati Najasyi. Bahwasanya aku akan bangun di Yaman Kanisah. Kanisah yakni church, gereja. Gereja yang begitu besar dan aku akan palingkan manusia di bulan haji ke gereja ini, enggak lagi ke Mekah. Karena dari zaman Ibrahim, mau Yahudi, mau Nasrani, semuanya kalau Dzulhijjah kemana? Ke Mekah semuanya, tuh, gitu. Oke? Dia bilang, aku akan bangun gereja yang begitu megah luar biasa. Oke? Al-Akhlas. Anda lupa nama gerejanya nih. Anda lupa nama gereja, nama proyek besar gereja mereka saking begitu besarnya nih. Ada Al-Akhlas. Kalau nggak salah Akhlas apa gitu. Akhlas ini seseorang yang nggak pakai penutup kepala. Dulu tuh di sono hampir wajib seorang lelaki menutup kepalanya. Aib kalau nggak hampir begitu. Cuman saking besar dan tingginya di gereja kalau orang lihat sampai jatuh penutup kepalanya. Ini dibilang Al-Akhlas. Ini gereja saking besarnya gitu. Oke? Nah, anak-anak Quraisy dan Jazirah Arab, oke? Dengar. Karena apa? Dzulhijjah ini momen bisnis besar. Momen bisnis besar terutama untuk penduduk Quraisy dan kebanggaan kaum Quraisy. Mereka kalau ke negeri manapun dibilang, oh tetangganya Allah. Tuh, begitu. Dihormati mereka, nggak ada yang berani macam-macam. Kenapa? Tetangganya Rob nih, yakni rumahnya di Mekah. Tetangganya Allah. Makanya, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlah, asyita, usif. Aman mereka mau melakukan perjalanan musim dingin, musim panas, aman. Oke? Dibilang, haula jiranullah. Mereka adalah tetangga-tetangganya Allah. Dihormatin. Dan kemudian Dzulhijjah ini waktu bisnis yang besar, orang datang dari mana-mana untuk berbisnis di sana gitu. Jadi keuntungan besar. Kalau ini dipalingkan sama tempat lain bahaya nggak? Akan mengganggu stabilitas ekonomi dan negara dan lain-lain begitu kan? Ini rada nggak terima nih Arab. Gimana caranya menggagalkan proyek gereja itu? Gitu. Bergeraklah anak-anak muda menuju Yaman, ngerjain nih proyek. Mereka coba jatuhkan, mereka coba robohkan. Tapi karena besarnya gereja ini, gak berarti. Roboh di sono dikit, bisa dibangun lagi. Gak bisa, gak berarti. Perlu pasukan yang besar untuk menghancurkannya. Jadi gak berarti gitu usaha mereka nih, mau mencoba merusak nih proyek. Gak berarti gitu. Karena terlalu besar nih proyek. Sementara jumlah mereka sedikit yang mencoba mau menggagalkan nih proyek. Akhirnya di satu malam, pada saat itu angin berhembus kencang, mereka menyalakan api
menyalakan api dan kemudian akhirnya membakar semua proyek gereja ini. Tuh, kebakaran lah dan kemudian jatuh dan runtuh. Abraha marah luar biasa. Siapa yang melakukan ini? Begitu. No, dikaten no, jamaah. Arab Pade dari Mekah dan sekitarnya yang melakukan hal ini. Oh, kurang ajar. Dia persiapkan pasukan besar luar biasa untuk membalas kelakuan anak-anak Arab ini. Gua hancurin Ka'bah. Tuh, itu ceritanya begitu. Gue sikat nih Arab kerukut sama condet nih. Katanya begitu. Dia siapin pasukan besar luar biasa. Dan pada saat itu Afial ini gajah. Masih sangat asing di Arab. Fil ini tempatnya memang dari dulu Afrika. Oke? Pada saat itu Najasyi dari pusat memberikan bantuan gajah-gajah kepada pasukannya Abraha. Dikirimlah. Sebenarnya nggak setiap orang pakai gajah. Gajahnya cuma sedikit. Cuma 7 sampai 12, antara 7 sampai 12. Cuman karena gajah begitu jarang dilihat oleh bangsa Arab, akhirnya dibilang pasukan bergajah, gitu. Padahal nggak setiap orang pakai gajah. Gajahnya cuma barisan paling depan doang, dan fungsinya mereka mengikat rantai di setiap sisi Ka'bah dan mereka menarik temboknya sehingga hancurlah Ka'bah. Tujuannya itu. Oke? Dikirim juga satu gajah yang paling besar dan gajah ini the last of his kind. The last of its kind. Nggak ada lagi gajah yang begini nih. Oke? Ini gajah berbulu panjang, gajah yang ada di Ice Age itu. Gajah yang berbulu panjang tuh gondrong. Oke? Ini last of its kind, nggak ada lagi udah. Cuman satu itu. Oke? Dikasih sama Najasyi buat pasukannya Abraha ngancurin Ka'bah. Begitu waktu itu ceritanya. No gajah yang the last of its kind namanya Mahmud. Sampai barat jadi Mammoth. Mammoth itu. Mammoth itu Mahmud. Aslinya Mahmud. Berangkatlah Mahmud bersama Abraha dan pasukannya. Berangkatlah mereka menuju Mekah. Ada perlawanan dari bangsa-bangsa Arab OTW menuju Mekah. Ada perlawanan. Cuman kan terlalu besar. Nggak ada yang bisa nahan di pasukan. Okay? Terdapatlah gerakan yang dipimpin oleh seseorang dari bangsa Arab. Ini orang namanya Habib bin Naufal. Habib bin Naufal melakukan gerakan untuk melawan pasukan bergajah ini. Tapi ya dengan mudah disikat oleh pasukan Abraha dan Habib bin Naufal ditangkap. Akhirnya diancamlah dia untuk menjadi guide, penunjuk jalan menuju Mekah. Tuh. Habib bin Naufal pun dibawa dan berangkatlah mereka terus menuju Mekah sampai di sebuah tempat namanya Baida. Baida ini tempat yang lapang, nggak jauh dari Mekah. Mereka ngecamp di situ, di Baida ini. Dan di situ Abraha menulis surat kepada penduduk yang tinggal di Ka'bah. Oke? Mengirim utusan. Pada saat itu kaum Quraisy dipimpin sama seseorang namanya Abdul Muthalib. Tuh, nyambung nggak? Mulai connecting the dots nggak kemana-mana? Iya kan? Namanya Abdul Muthalib. Siapa itu? Kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dibilanglah sama, katanya kita datang nggak niat nyerang, nggak niat ngebunuh. Kita datang cuman mau ngancurin Ka'bah. Khallu bainana wal Ka'bah. Biarkan jalan kami sama Ka'bah. Jangan halangi kami. Kalau enggak kami hancurin. Oke? Akhirnya Abdul Muthalib dengan keberaniannya dia berkata. Dia berkata katanya bahwasanya sungguh ini Ka'bah adalah rumah Allah, ini di luar kuasa kita. Dan dengan bicara ini akhirnya Abdul Muthalib dibawalah ke campnya Abraha. Bangsa Arab nih bangsa yang gak dipimpin raja. Pernah aneh bilang kan? Jadi pasukannya cuma per kabilah aja. Gak mungkin mereka punya pasukan besar. Kenapa? Mereka kaum yang gak pernah dipimpin satu unity. Satu kesatuan. Kepala suku aja jadi. Gak mungkin ngelawan pasukannya
Abraha. Tapi Abdul Muthalib dengan ketampanan yang luar biasa, wibawa yang bikin orang segen, dia datang menghadap Abraha. Abraha ngelihat sampai dia turun dari arsy-nya, dari tandunya, dari singgasananya dia turun, dia duduk di bawah sama Abdul Muthalib. Segen sama Abdul Muthalib. Segitunya. Katanya, gimana? Ente ada perlu apa? Malah ditanya begitu sama Abraha. Katanya. Akhirnya kemudian dari pembicaraan itu, di antara yang diucapkan oleh Abdul Muthalib dan dikenang oleh sejarah, Ana Rabbul Ibil, Ammal Bait falahu Rabbun Yahmi. Aku Rabb, aku owner onta-onta itu. Ini jadi pasukan Abraha waktu lewat, ada onta-onta Abdul Muthalib sekitar 200-an lagi digembalakan di satu tempat, dirampas sama pasukannya Abraha. Onta-onta ini dirampas. Nah Abdul Muthalib bilang, Ana Rabbul Ibil, aku ownernya onta-onta itu. Ambil bait, adapun tuh rumah, yakni Ka'bah, dia punya Rabb sendiri yang akan menjaganya. Allah, tauhid apa tuh? Tauhid apa tuh? Rububiyah, kalaupun musyrik. Iya kan? Katanya, luar biasa. Kau telah datang ke sini. Aku persilahkan dan aku muliakan engkau. Tapi of all things, dari semua hal yang kau minta, kau tak mau membujukku untuk menghentikanku menghancurkan Ka'bah. Kau malah meminta ontamu doang. Padahal ada kesempatan besar ya. Aku berikan kau kehormatan untuk, ayo mau apa? Ada perlu apa? Tapi malah minta onta doang. Itu yang dikatakan Abdul Muthalib. Ya, karena onta-onta itu emang punya aku. Itu rumah di luar kuasaku. Ada Rabb sendiri, ada yang memilikinya sendiri yang akan menjaga. Ya udah, akhirnya kesepakatan, udah kau sampaikan pada kaummu bahwa kami tidak datang untuk merusak atau membunuh. Kami cuma mau ngancurin Ka'bah. Iya, udah serah. Ntar aneh sampein, aneh. Kaum aneh. Begitu kata Abdul. Abdul Muthalib pulang kepada kaumnya dan bilang, udah kita semua naik bukit, naik gunung. Udah, biarin, jangan ada yang tahan. Ini akhafud dararain. Iya kan? Akhirnya mereka semua naik ke atas gunung dan melihat pasukan Abraha pun mulai bergerak menuju Ka'bah. Ingat Habib bin Naufal tadi gak? Habib bin Naufal ketika pasukan lagi siap-siap bergerak, dia melihat celah untuk kabur. Dia berhasil melarikan diri. Kemudian dia menghampiri Mahmud. Mahmud siapa? Gajah besar tadi. Dibisikin di kupingnya. Ya Mahmud. Innaka fi ardillahil haram. Sesungguhnya engkau di tanah Allah yang suci. Farji' haitsu atait. Segera kembali ke tempat kau datang dari. Ya ini jangan songong di sini. Begitu. Terus ditinggal sama Habib bin Naufal lari. Begitu. Ketika pasukan menggerakkan semua gajah ini menuju ke arah Ka'bah, ini gajah ngamuk, semuanya ngadat, ngamuk, nggak mau, diseret-seret ke arah Ka'bah, nggak mau semuanya, ngamuk. Tapi ketika diarahkan ke arah Baitul Maqdis, ya ini arah sebaliknya mereka asra, buru-buru cabut. Tapi diarahin ke arah Ka'bah nggak mau, gajah-gajah ini semuanya. Marahlah mereka, akhirnya yanharun. Akhirnya mereka menyembelih gajah-gajah itu semua, dibantai di tempat. Tuh, nggak jadi kepake tuh traktor. Marah mereka. Disembelihin lah gajah-gajah itu, dibunuhin lah, marah Abraha. Oke? Di situ ada malaikat yang menahan gajah-gajah itu. Satu hari Rasul SAW lagi sama ontanya bersama beberapa sahabat. Naik onta Rasul namanya nih Qaswa. Oke? Qaswa. Onta Rasul onta paling kuat dan cepat. Saat melewati satu tempat, tiba-tiba Qaswa ngadat, duduk. Udah. Dipukul nggak mau bangun-bangun ini itu. Qaswa ngadat. Kata para sahabat gitu, Rasul bilang, enggak, Qaswa nggak pernah ngadat. Wa madzalik, dan itu bukan kebiasaan Qaswa. Ini kenapa dia begini nih? Habasaha habisul fil. Dia ditahan oleh malaikat yang dulu menahan para gajah. Rasul berdoa berusaha. Qaswa. Oke? Itu ada malaikat yang menahan gajah-gajah tersebut. Dan kemudian akhirnya pasukan tersebut bergerak tanpa gajah kan. Nah ketika mereka bergerak, tiba-tiba langit menghitam dari ujung. Tuh.
Menghitam langit dan mendekat. Apa itu? Kenapa awan itu menghitam? Gitu. Ternyata ini adalah kumpulan burung-burung yang begitu banyak sampai bikin gelap langit. Dan burung-burung tersebut membawa batu-batu yang begitu panas. Nah, burung itu namanya burung ababil. Dan batu yang dibawa itu hijarah min sijil. Dilemparkanlah akhirnya batu-batu tersebut ke pasukan besar itu yang gak ada makhluk, gak ada kaum manapun yang sanggup menahan pasukan itu. Disambit-sambitin lah akhirnya pasukan tersebut dengan batu-batu yang dibawa oleh burung-burung itu. Dan ini panasnya luar biasa. Kenapa? Panasnya api neraka 70 kali lipat panasnya api bumi. Kebayang gak batu yang kepanggang di api neraka? Panasnya kayak apa berarti kan? Gitu kan? Luar biasa kan panasnya? Dilempar dan tidaklah menyentuh sesuatu kecuali menembusnya pasti. Kayak fosfor. Ya. Akhirnya hancurlah pasukan itu semua. Nah di sini Rasulullah SAW di hadits Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, yukhsaf bi awwalihim wa akhirihim. Dihantam semua, sebuah pasukan yang besar. Disapu semua oleh Allah Subhanahu wa taala dari ujung sampai ujung. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, yukhsaf bi awwalihim wa akhirihim, semuanya dihabisin waktu itu sama burung itu ya Rasulullah. Wa fihim tujjar, dan di antara mereka padahal ada pedagang-pedagang, laisa minhum, bukan termasuk golongan pasukan ini, mereka enggak berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Ini pasukan saking besarnya, bro. Saking besarnya nih pasukan. Pasar berpindah mengikuti pasukan itu. Ngikut di pasukan. Pasar. Ikut pasukan. Pasar kan tempat orang datang ngumpul. Tapi ini pasukan saking besarnya, pasar datang sono menghampiri mereka. Pedagang-pedagang semua menghampiri mereka. Saking besarnya nih pasukan. Kebayang nggak? Sampai pasar ngikut. Di kali ada yang jual pop mie, apa gitu. Kalau pasukan apa bubur kacang hijau gitu. Ya, katanya pop ice gitu. Gitu, sampai pasar ngikut mereka. Tapi kok disapu semua ya Rasulullah? Kan nggak semua di situ berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Di situ Rasul berkata, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Ya, disapu semua dari ujung sampai ujung sama Allah Subhanahu wa taala. Namun nanti masing-masing dibangkitkan mereka sesuai dengan niat masing-masing. Itulah azab Allah kalau turun. Oke, ittaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khasah. Takutlah kalian kepada fitnah atau azab yang kalau datang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian, tapi ammah, merata. Ya, nanti dihisabnya baru beda-beda. Ya. Hancurlah. Dan kebayang nggak waktu itu, waktu di atas gunung nih, Abdul Muthalib berkata, Allahumma hadza baituk wa inni dha'ifun ala hadza. Doanya Abdul Muthalib, ya Allah, itu rumahmu ya Rabb, dan sungguh aku lemah, aku nggak punya kuasa untuk menjaganya. Lihat tauhid rububiyah yang ada masih pada kaum musyrikin. Dia berdoa kepada Allah. Dan kebayang nggak berarti spektakulernya pemandangan yang dilihat oleh kaum Quraisy pada saat itu, di mana burung-burung menghancurkan pasukan yang begitu besar, luar biasa. Kan mereka ngelihat dari atas bukit, iya kan? Berarti spektakuler luar biasa kan? Makanya takut mereka macam-macam sama Ka'bah. Mereka lihat sendiri fenomena alam yang terjadi kepada kaum yang mau coba macam-macam sama Ka'bah. Makanya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu zaman khilafahnya, ketika dia berkuasa di Makkah dan lain-lain, jadi dia berkata, aku mendengar Rasul berkata kepada bibinya yakni Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bibinya Abdullah bin Zubair. Jadi kan Abdullah ini anaknya Zubair bin Awam ini nikah sama Asma ini empoknya Aisyah. Jadi Aisyah adalah khalah, bibi, oke? Okay? Dan dari kecil diasuhnya sama Aisyah radhiyallahu anha, karena Aisyah nggak punya anak, kan? Akhirnya diasuhnya sama Aisyah, sampai Aisyah kadang dibilang Ummu Abdillah, ibunya Abdullah, ini Abdullah bin Zubair. Padahal anak empoknya, ponakan, gitu. Aku mendengar sendiri Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam kepada khalati, kepada bibiku, yakni kepada Ummul Mukminin Aisyah. Laula hidthanu qaumiki bi kufr lahaddamtul Ka'bah wa banaituha ala qawaid Ibrahim.
Kalau bukan karena kaummu baru kufur kemarin, yakni belum lama masuk Islam, aku hancurkan Ka'bah. Dan aku bangun kembali sesuai dengan pondasinya Ibrahim alaihissalam. Jadi Ka'bah dulu pondasi Ibrahim alaihissalam besar. Nanti tahu yang Hajar Ismail yang begitu tuh, dekat Ka'bah? Oke? Itu dulu masuk bangunan Ka'bah. Itu tuh di dalam Ka'bah. Ummul Mukminin Aisyah bilang, ya Rasulullah pengen dong sholat dalam Ka'bah. Rasul bilang, sholat di dalam Hajar Ismail. Itu bagian Ka'bah. Cuman di suatu masa, pernah di zaman-zaman sebelum Al-Fil ini, sebelum pasukan gajah menyerang, Ka'bah mau roboh dan dibangun kembalilah oleh kaum Quraisy pada saat itu. Cuman dana kurang, akhirnya dibangun kembali lebih kecil karena mereka anti riba. Mereka nggak mau menerima harta sumbangan dari orang yang bermuamalah dengan riba. Kalaupun musyrik pada saat itu, nggak mau. Kenapa? Untuk membangun rumah waktu itu Walid ibn al-Mughirah, bapaknya Khalid ibn Walid. Ini hampir jadi raja. Kenapa? Tajir luar biasa. Cuman rentenir. Dia mau nyumbang ditolak. Di situ ada bencinya dia kepada keluarga Rasulullah, Abdul Muttalib dan sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ceritanya begitu dong. Oke? Ditolak. Akhirnya mereka membangun sesuai dengan dana yang ada. Dibangunlah kecil Ka'bah, nggak sesuai dengan pondasi Ibrahim. Gitu. Nah Rasul bilang, kalau bukan karena kaummu wahai Aisyah, ini kaum Quraisy, belum lama kufur kemarin, aku hancurin Ka'bah. Aku bangun kembali sesuai dengan pondasi Ibrahim. Karena dulu keimanannya takutnya belum pada kuat, karena banyak muhdaramin, orang-orang yang mengalami masa jahiliyah kemudian mengalami masa Islam. Ini yang dibilang muhdaramin. Oke? Takutnya belum siap mereka kalau ngelihat aku ngancurin Ka'bah. Tuh gitu. Ntar malah jadi madarat lebih besar dan kemudian mereka jadi kufur lagi. Takutnya begitu. Sempat bilang gitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedengaran sama Abdullah bin Zubair. Pas Abdullah bin Zubair berkuasa, dia bilang, dulu Rasul bilang begitu tuh sama bibiku, sama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sekarang aku lihat kaum muslimin udah siap. Oke? Yuk kita bongkar Ka'bah. Waduh, pada takut karena mereka dengar dari bapak mereka dan dari kakek mereka. Gimana nih bapaknya dan kakeknya melihat nih pasukan bergajah hancur sama burung-burung itu, begitu kan? Karena kejadiannya belum lama, beberapa tahunan kemarin gitu kan? Iya kan? Takut. Akhirnya ada satu orang yang berani dari pasukan Abdullah bin Zubair. Mereka yang lain mundur dulu. Ada satu orang yang berani naik dulu ke atas Ka'bah. Dicabut satu batunya, dilempar. Kemudian mereka ngelihat ke langit. Dan semua mereka berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Wallah, kita niat baik, gitu. Ya ini please jangan disikat, gitu. Mereka semua berdoa pelan-pelan, takutnya gitu, takutnya ada. Terus, oh nggak ada apa-apa. Dia cabut lagi satu batu, dilempar, lihat lagi ke langit. Ada apa nih? Bang saya ada geledek apa-apa, takutnya kita nggak niat ngancurin, mau ngebangun kembali aja gitu. Ternyata setelah nggak ada, barulah yang lain mulai berani ikut merombak bangunan Ka'bah dan membangunnya lebih besar dan memasukkan Hajar Ismail ke dalam Ka'bah. Tuh. Jadi sempat diperbesar lagi di zamannya Abdullah ibn Zubair. Tapi zaman Abdul Malik ibn Marwan dibalikin lagi, nggak balikin lagi ke zaman sebagaimana zaman Rasul SAW, dihancurin lagi Ka'bah, dikecilin lagi. Keluar lagi lah Hajar Ismail. Di zaman Abbasiyah, mau dibalikin lagi. Mau dibalikin lagi jadi gede oleh para penguasa Abbasiyah. Di situ fatwa Imam Malik, jangan. Malik ibn Anas rahimahullah, jangan. Kenapa ya Imam? Kau tak ingin ini kembali seperti pondasi Nabi Ibrahim? Bukan itu yang aku gak mau. La urid an takuna al-Ka'bah mutamandilan bainal muluk. Aku nggak mau Ka'bah menjadi mainan tangan para penguasa dari zaman ke zaman. Sudah, yang ada aja. Gitu. Ceritanya begitu. Makanya Ka'bah yang ada sekarang begitu kan. Udah begitu aja. Ya, itu ceritanya Ashabul Fil, nyambungnya tuh ke situ. Dari Ashabul Ukhdud nyambung ke Ashabul Fil. Ya kan? Sampai di situ adalah tahun di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Jadi Rasul lahir diiringi dulu dengan fenomena-fenomena alam yang terjadi pada saat itu. Ya. Nah, Najasyi ini bagaimanapun raja Nasrani yang adil. Raja Nasrani yang adil dan terkenal dengan keadilannya. Akhirnya Najasyi ini gelar ya. Najasyi adalah gelar bagi raja-raja Afrika, bukan nama satu orang, bukan. Kayak Firaun, itu gelar-gelar raja-raja Mesir.
Caesar, Kaisar Romawi, Kisra, itu gelar-gelarnya. Nah, Najasyi di zaman Rasul ini raja yang adil. Raja yang adil. Najasyi yang ada di Afrika. Akhirnya mereka berhijrahlah menuju Habasyah di kerajaan Najasyi tersebut. Ya, inilah rombongan pertama yang hijrah dari kaum muslimin. Oke. Hajar ad-duf'ah al-ula ila al-Habasyah. Haitsu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar anna fiha malik adil, bahwasanya rajanya raja yang adil, la yuzlam indahu ahad, yang tidak ada seorang pun dizolimi di bawah kuasanya. Wa kana al-muhajirin 12 rajulan wa 4 niswah. Muhajirin yang kloter pertama ini terdiri dari 12 orang lelaki dan 4 wanita, dipimpin muhajirin tersebut yang pertama oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan dia pun membawa istrinya yaitu Ruqayyah bintur Rasul, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innahuma awwalu baitin hajara fi sabilillah." Sesungguhnya mereka berdua, yakni Utsman dan Ruqayyah, adalah rumah pertama yang berhijrah di jalan Allah ba'da Ibrahim wa Lut. Setelah zaman hijrahnya Ibrahim alaihi salam dan Lut alaihi salam. Ya. Demikian ikhwati rahimakumullah. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu di antara mereka yang berhijrah menuju negeri Habasyah. Ya. Di awal hijrah, yang dimana rombongan hijrah pertama tersebut dipimpin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan istrinya Ruqayyah bintur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Ya. Nah, kemudian di masa hijrah ini terjadilah sebuah kejadian yang juga menarik, ya. Kejadian ini dibilang kejadian sajdah An-Najm, sujud dari surat An-Najm. Ya, sujud pada surat An-Najm. Kejadian ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah secara singkat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lihat di bab sajdah An-Najm, sujud dari surat An-Najm, ya. Sujudnya di situ kaum muslimin dan kaum musyrikin. Jadi di tahun 5 Hijriah itu, di bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti biasa keluar siang-siang menuju Ka'bah dan kemudian sholat di Ka'bah seperti biasa. Ya, kalau siang-siang suka demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itu terdapat kumpulan kaum musyrikin begitu banyak di sana. Biasa kaum musyrikin ngumpul-ngumpul di Nawadi, di tempat-tempat majelis sekitar Ka'bah. Ya, di sana terdapat para pemuka-pemuka dan pembesar-pembesar mereka. Nah, pada saat itu kaum kafir, kaum Quraisy ini, kaum musyrikin ini, mereka nggak mau mendengar kalam Allah, mendengar firman-firman Allah dibacakan. Kenapa? Mereka sangat memahami maknanya. Sangat memahami maknanya karena mereka orang-orang Arab yang asli. Mereka dapat merasakan bahwa kalam Allah tersebut dibilang syair, bukan. Ya, tapi begitu indah luar biasa. Mereka yang punya chemistry bahasa Arab dapat menangkap hal tersebut. Begitu indahnya rangkaian firman Allah Subhanahu wa taala, ini jauh lebih indah daripada perkataan seorang manusia. Manusia nggak bisa membuat itu. Orang yang paham bahasa Arab akan memahami demikian. Dan membawa makna yang besar. Nah, kaum musyrikin itu bisa menangkap hal tersebut karena mereka memang turun Al-Qur'an dengan bahasa mereka. Ya kan? Dan mereka kaum yang berbangga-bangga dengan keindahan bahasa, ya. Akhirnya mereka seringkali menasehati satu sama lain. Mereka berkata, di mana Allah ceritakan nih perkataan mereka satu sama lain, la tasma'u li hadzal qur'ana wa alghaw fihi la'allakum taghlibun. Janganlah kalian dengar Al-Qur'an ini. Jangan kalian dengar. Alghaw fihi, berpalinglah darinya. Yani palingkan perhatian dari Al-Qur'an ketika dibaca. La'allakum taghlibun. Takutnya nanti kalian terlena. Terlena kalau mendengar bacaan Al-Qur'an, ya. Tapi pada saat itu, qadarullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar siang hari dan kemudian sholat di Ka'bah. Ya. Sholat di Ka'bah dan di situ banyak kaum musyrikin dan juga ada kaum muslimin di sekitar mereka. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah An-Najm. Mulailah Nabi membaca surat An-Najm. Ya, qadarullah diperdengarkan apa yang Nabi bacakan Shallallahu Alaihi Wasallam kepada semua manusia yang ada di sana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat An-Najm. Wan najmi idza hawa. Demi najm, demi bintang-bintang idza hawa. Ketika mulai menghilang. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah atas nama
makhluknya. Bebas. Lil khaliq ay yahlif bima syaa' min makhluqatihi wa laysa lil makhluq ay yahlif illa bil khaliq. Sang pencipta boleh bersumpah dengan nama apapun dari makhluk-makhluknya. Tapi makhluk nggak boleh bersumpah kecuali dengan nama khaliq. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sungguh tidaklah sahib kalian yakni Muhammad, tidaklah dia tersesat, tidak juga dia gila. Yani sebagaimana kalian tuduhkan kepadanya. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah sahib kalian ya Muhammad berbicara berdasarkan hawanya, tidak. In huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan hanyalah wahyu yang datang padanya. Yang dia sampaikan senantiasa wahyu yang disampaikan kepadanya. Ya. Nabi terus membaca surat Najm ini, di situ terdapat kisah-kisah kaum-kaum terdahulu. Kaum-kaum yang mengingkari dan mendustakan Nabi yang diutus kepada mereka. Dan kemudian apa yang terjadi pada mereka dari azab dan kehancuran dikarenakan kedustaan mereka, pendustaan mereka terhadap Nabi dan Rasul yang diutus kepada mereka. Di dalam surat An-Najm itu terdapat cerita itu. Nah, kaum musyrikin mendengar itu semua, mereka terkesima dengan apa yang dibaca Rasul ini sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyimaknya gitu. Ya. Ketika Nabi istarsal, Nabi terus membacakan surat tersebut, mereka tercengang menyimak surat tersebut dan mereka memahami maknanya. Ya. Sampailah Nabi SAW ke akhir-akhir surat. Akhir-akhir surat di mana di situ Allah berfirman azifatil azifah laisa laha min dunillahi kashifah. Sungguh telah datang masa azifah, masa kehancuran. Azifatil azifah. Bergetar, masa kehancuran telah datang. Laisa laha min dunillahi kashifah. Kelak ketika masa tersebut datang, tak ada yang dapat menyelamatkan kalian kecuali Allah. Artinya gitu. Ya. Afa min hadzal hadithi ta'jabun. Apakah dari cerita demikian, dari pembicaraan demikian kemudian kalian takjub, kaget. Wa tadhakuna wa la tabkun. Masih kalian bisa tertawa-tawa dan tidak kalian menangis. Wa antum samidun, masih kalian nyender-nyender, santai-santai, berleha-leha. Fasjudu lillahi wa'budu. Maka bersujudlah kalian kepada Allah, hanya kepada Allah, dan beribadahlah hanya kepadanya. Di situ Nabi SAW langsung sujud. Karena ayatnya ayat sajdah. Okay? Dan fasjudu lillahi wa'budu. Bersujudlah kalian dan beribadahlah kepada Allah. Gitu kan? Nabi langsung sujud. Akhir para kaum musyrikin, kaum muslimin, semua yang ada di situ semuanya sujud serentak di tempat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tubuh mereka di luar kuasa mereka, akhirnya mereka pun ikut sujud di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu mereka pun bangkit dan menyadari apa yang mereka lakukan dan mereka mengingkarinya. Madza fa'alna? Asajadna li Rabbi Muhammad, gitu. Apa yang kita lakukan? Apa yang telah kita lakukan? Apakah kita telah sujud kepada Rabbi Muhammad? Madza fa'alna? Apa yang telah kita lakukan? Mereka mengingkari yang telah mereka lakukan sendiri. Ibnu Abbas bahkan radhiyallahu anhu berkata, pada saat itu Muslim, kafir, manusia dan jin semuanya sujud di belakang Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Ya, ini kisah sajdah An-Najm. Zain, nah cerita ini fenomenal lah, tersebarlah keluar Mekah, dibawa oleh berita-berita, oke? Cuman karena berita digosip dan lain-lain, nyampainya salah. Terdengar oleh mereka yang udah hijrah ke Habasyah, dapat kabar kaum musyrikin di Mekah udah pada masuk Islam. Tuh kabarnya begitu nyampainya. Padahal mah cuman sujud dan bangkit dan mereka mengingkari apa yang mereka lakukan. Oh, udah pada masuk Islam. Alhamdulillah, pada girang deh tuh. Akhirnya mereka pergi dari Habasyah, kembali menuju Mekah. Pas on the way, semakin dekat ke Mekah, mereka semakin mendapat keterangan tentang hakikat yang terjadi sebenarnya, enggak seperti yang mereka kira. Enggak. Kaum muslimin masih diazab di sana, begitu. Cuman kemarin itu ada satu fenomena yang merupakan bentuk bukti bahwasanya betapa hati manusia itu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala itu akan terenyuh pasti. Iya kan?
Yani pasti akan khusyuk mereka. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal, andai saja Quran ini kita turunkan ke atas sebuah gunung besar, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kau akan lihat Al-Quran tersebut khusyuk dan tunduk karena takutnya ia kepada Allah. Lihat. Dan sekarang apalagi kena kepada hati manusia. Cuman demikianlah hati kita kadang. Udah lebih keras dari batu, bahkan lebih keras dari gunung hati kita. Ketika tak lagi terenyuh dengan bacaan-bacaan, dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang membuat gunung batu aja bergetar dan kemudian tunduk kepada Allah, tak lagi membuat hati kita bergetar dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'adallah. Ya, sekeras itu hati kita jadinya. Akhirnya pada saat itu ketika mereka mendengar kejadian yang terjadi sebenarnya, bahwasanya itu hanya jalalah dan azamah, keagungan dan kemudian kemuliaan Al-Quran yang terjadi nih. Bukan pada saat itu kaum musyrikin kemudian masuk Islam. Ragulah kan? Mereka bingung nih tengah jalan nih. Akhirnya sebagian kembali ke Habasyah, sebagian udah tanggung deh kembali ke Makkah, melanjutkan perjalanan ke Makkah. Di antaranya Abu Ubaidah ibnu Jarrah akhirnya masuk kembali ke Makkah menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kisah Sajdah An-Najm. Ya. Jadi demikian. Di dalam riwayat Imam Bukhari, sajada Nabi sallallahu alaihi wasallam bin najm wa sajada ma'ahul muslimuna wal musyrikuna wal jinsu wal ins. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di surat Najm, dan pada saat itu kaum muslimin pun ikut sujud. Demikian juga para kaum musyrikin, bahkan seluruh jin dan manusia ikut sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhirnya Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu anhu kembali ke Mekah dan bertahan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai masanya hijrah ke Madinah kelak nanti. Ya. Tapi kita sampai sekian dulu penyampaian materinya. Pertemuan selanjutnya masih kita teruskan dari biografi Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu anhu.